Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Mbak. Sekarang di sana Mbak kondisinya gimana? bagaimana di kampung, di Sumbawa? Gimana? Di kondisi di Sumbawa sekarang bagaimana? Apa masih hujan? Kalau kemarin sih masih, tapi nggak tahu hari ini hujan atau enggak. Ya. Baik, Bu. Perkenalkan, Bu, nama saya Astuti, mahasiswi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Ibu Nur Hidayatullah ya. Ya. Ya, betul. Baik, Bu. Yang terhormat kepada Ibu Nur Hidayatullah, ketemu lagi bersama saya Astuti di sini di podcast berbincang seputar PAI. Dan tentunya kali ini saya tidak sendirian. Saya di sini ditemani oleh Ibu Nur Hidayatullah yang cantik sekali. Sekarang ada Ibu Nur Hidayatullah, tinggalnya di Sumbawa, ngajarnya di Sekolah SDIT Binaul Umma Muluk. Malu, bukan muluk, Mbak. Ya, guru di sana sudah berapa tahun, Bu? Sudah 5 tahun ya? Kurang lebih 6 tahun, Mbak. Oke, baik, Bu. Oh ya, Bu. Dan kali ini tuh kita akan membahas tentang temanya itu tema peran guru PAI dalam meningkatkan pendidikan akhlak. Ya. Penasaran kan bagaimana pembelajaran dan peran guru di sana? Oke, kita simak. Baik, Bu. Kita langsung masuk ke pertanyaan ya, Bu ya. Ada sih beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan penasaran dengan pendidikan di sana. Peran guru juga terhadap peserta didik serta kolaborasi dari guru dan orang tua. Gitu. Oke, baik, Bu. Kita masuk ke pertanyaan ya, Bu ya. Yang mau saya tanyakan, Bu, bagaimana pendidikan akhlak PAI yang dapat dilakukan sehari-hari di sekolah? Oke, sebelum saya menjawab, saya mohon maaf dulu ya, Mbak ya, karena saya agak batuk dan flu, jadi mungkin saya apa namanya? Oh ya, tidak apa-apa, Bu. Semoga cepat sembuh, selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, pertanyaan pertama tadi, bagaimana pendidikan akhlak PAI yang dilakukan sehari-hari di sekolah? Nah, biasanya di sekolah SDIT Binaul Ummah Maluk itu selain pelajaran PAI di kelas masing-masing yang sudah terjadwalkan, ada yang namanya pembiasaan. Nah, di situ ada program dari sekolah, program pembiasaan sholat duha, sholat zuhur bersama, dan masih banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang dapat menunjang pendidikan akhlak di sekolah itu. Berarti banyak sekali yang bisa meningkatkan, menunjang pendidikan di sekolah, khususnya untuk peserta didik. Iya, Mbak. Oke, baik, Bu. Selanjutnya yang saya mau tanyakan, apa tujuan yang ingin diraih dalam pendidikan akhlak PAI? Tujuannya yaitu sama seperti tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang tahun 2003 itu, yaitu tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, mandiri, dan sehat. Itu, Mbak. Berarti banyak sekali ya yang ingin diraih dari sekolah, khususnya akhlak peserta didik. Memang itu akhlak peserta didik itu sangat penting ditanamkan. Terus peran guru juga dalam membina, mendidik akhlak peserta didik itu yang sangat penting. Baik, Bu. Yang selanjutnya yang mau saya tanyakan, bagaimanakah peran guru PAI dalam memberikan pendidikan akhlak di sekolah?
Nah, peran guru ya biasanya itu tadi melalui program-program pembiasaan itu tadi. Ada yang namanya sholat duha sebelum anak-anak memulai pembelajarannya itu biasanya diawali dengan sholat duha. Nanti untuk sholat duhurnya setelah anak-anak istirahat jam istirahat yang kedua, terus anak-anak langsung sholat duhur di situ. Terus ada juga kayak ngaji wafa. Nah, di situ anak-anak itu mengaji dengan metode wafa. Berarti banyak sekali ya program yang diterapkan oleh SDIT Binaul Umamuluk Sumbawa. Mulai dari program sholat duha, mengaji dengan salah satu metode. Memang itu metodenya satu saja atau ada metode lain yang diterapkan dari sekolah? Kalau di SDIT itu lebih lebih fokus ke satu metode aja, yaitu metode wafanya. Itu dari kelas rendah sampai kelas tinggi ya? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin kebiasaan selain sholat duha, mengaji, kayak sholawatan begitu yang diterapkan dari sekolah ada? Biasanya ada sih kayak semisal anak-anak yang kayak ikut mabit gitu. Nah, di kegiatan mabit itu anak-anak yang sudah hafal 1 juz itu dipesantrenkan. Terus nanti akan diuji, namanya uji publik. Oh ya, berarti banyak sekali program ya yang sudah punya hafalan itu akan dipesantrenkan, khusus itu akan dilombakan. Itu memang apa? Ya, tidak apa-apa, Bu. Baik, Bu. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya ya, Bu. Bagaimanakah peran guru PAI memonitoring pendidikan akhlak di rumah? Mungkin ada peran memonitoring tidak selain di sekolah, tetapi berkolaborasi dengan orang tua, memonitoring pendidikan akhlak mereka. Nah, dari peran guru PAI untuk dalam memonitoring pendidikan akhlak di rumah itu, biasanya kita menggunakan salah satu buku yang namanya itu buku penghubung. Jadi anak-anak tidak hanya kita pantau dari lingkungan sekolah saja, tapi kita minta bekerja sama dengan wali murid. Nah, di situ wali murid akan memantau bagaimana kegiatan-kegiatan anak di rumah juga. Nanti kalau misalkan anak-anak di rumah sholat asar, nanti di buku penghubungnya itu orang tua yang akan mengisi segala kegiatan yang yang siswanya yang anak-anaknya lakukan. Itu aja, Mbak. Ya Allah. Aduh, maaf Bu ya. Ini Ibu lagi sakit-sakit. Ya, pada Mbak. Dilanjutkan. Ya. Berarti memang ada kerjasama ya dari guru beserta orang tua untuk memonitoring. Mungkin salah satunya dari buku-buku untuk akhlak mereka di rumah yang bisa dipantau oleh guru juga dan orang tua ikut aktif dalam berperan dalam memantau anak didiknya. Iya. Lanjut pada pertanyaan berikutnya, Bu, mengenai bagaimana peran guru PAI dengan orang tua dalam mewujudkan pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi sama mungkin jawabannya kayak yang pertanyaan sebelumnya itu. Nah, di situ guru memberikan buku penghubung itu, nanti orang tua yang akan mengisi bagaimana aktivitas anak-anak di rumah. Nah, selain buku penghubung juga itu ada yang namanya buku penghubung tapi bukan
buku penghubung, tapi ada satu buku lagi. Nah, untuk biasanya itu untuk kelas atas, kayak udah kelas 4, 5, dan 6. Nah, kalau udah kelas 4 dan 5, 6 itu biasanya yang cowok-cowok, yang laki-laki itu diwajibkan untuk sholat di masjid. Nah, dari situ, di buku itu, apakah hari ini, misalnya di waktu sholat asar, apakah anak itu sudah melaksanakan sholat asar di di masjid atau tidak. Nanti orang tuanya yang akan yang checklist bagaimana aktivitas anak-anak itu. Apakah sudah sholat di masjid atau masih sholat di rumah. Nah, kalau misalkan anak-anak yang laki-laki ini masih sholat di rumah, nanti akan kena kayak ada hukuman atau bukan ke hukuman sih, tapi ada yang namanya biasa bahasanya itu ada konsekuensinya nanti di sekolah sama bagian kesiswaannya itu. Itu aja mungkin, Mbak. Oh ya, berarti memang dari sekolah itu ada buku yang salah satunya tadi buku penghubung ya, itu untuk kelas atas dan itu untuk memonitoring dari orang tua, pantau dari orang tua juga di rumah. Memang harus dipraktekkan sih, harus diterapkan juga di kewajiban anak-anak di rumah. Kalau laki-laki itu sholatnya di masjid, mungkin yang perempuan bisa saja di rumah, tidak apa-apa. Memang Itu yang khusus itu bagus. Jadi satu atau kelas 2 itu pun masih masih anak-anak kan, jadi mereka belum tahu. Jadi yang kelas 1, 2, 3 itu nanti sholatnya di rumah untuk laki-laki ataupun perempuannya. Tapi untuk kelas atas itu diwajibkan untuk sholat di masjid bagi anak yang laki-laki. Itu buku penghubungnya itu dikeluarkan setiap akhir bulan atau setiap minggu atau setiap hari dibawa oleh siswa sebagai bukti bahwasannya peserta didik itu sudah melakukan aktivitas seperti ibadah. Iya, buku penghubung itu setiap hari dibawa di sekolah. Kalau misalkan kalaupun mereka nggak bawa, nanti ada konsekuensinya dari penilaiannya itu. Terus yang buku yang satu ada yang lupa saya nama buku apa itu, tapi warnanya warna kuning. Nah, tadi khusus kelas tinggi atau kelas 4, 5, dan 6 itu diwajibkan untuk mengisi buku itu. Nah, itu pun dikumpulkan setiap harinya. Tapi yang bagian ceknya itu adalah bagian kesiswaan. Oh ya. Berarti memang ini bagus juga untuk kebiasaan peserta didik, karena kadang peserta didik itu di sekolah hanya karena kayak takut guru, apalagi memang di pedesaan. Di pedesaan itu harus menerapkan seperti itu. Kadang murid juga karena melakukan di sekolah karena takut guru, takut dimarahin. Jadi perlu sekali penanaman tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Dan salah satunya memberikan kepada orang tua kayak buku penghubung. Jadi tidak hanya orang tua yang pantau di rumah tetapi juga guru ikut berperan, salah satunya dengan memberikan buku penghubung tadi. Oke, baik, terima kasih Bu. Masuk kepada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimanakah langkah-langkah yang ditempuh agar terbentuk pendidikan akhlak yang sesuai dengan tujuan tersebut? Oke. Untuk langkah-langkahnya itu dari tadi kan banyak program yang diterapkan oleh SDIT Binaul Ummah. Nah, biasanya di situ dari program-program itu kita merencanakan secara maksimal. Nah, di situ ada perencanaan, terus pelaksanaan dan evaluasinya. Setelah evaluasi itu kita akan ada yang namanya tindak lanjut. Nah, dari situ kita bisa menilai bagaimana bagaimana peningkatan akhlak peserta didik terhadap
program ataupun ya program-program yang telah kita rencanakan. Nah, dari situ kita akan melakukan evaluasi serta mungkin untuk terbentuk secara maksimal pendidikan akhlaknya itu biasanya kita melaksanakan mungkin komunikasi yang lancar dengan wali murid, dengan pertemuan-pertemuan ataupun taklim bersama wali murid. Itu aja, Mbak. Contoh. Berarti terbentuknya pendidikan akhlak itu di akhir ada evaluasi, melihat apakah ada perkembangan dari program-program yang telah direncanakan oleh sekolah, begitu ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Kita masuk kepada pertanyaan berikutnya mengenai kelemahan dari sistem pendidikan akhlak di sekolah saat itu. Oke, kelemahannya ya mungkin semua sekolah pun ada mungkin ya, kan semisal tapi tidak semuanya. Kadang ada siswa yang mungkin kurangnya kesadaran dari masing-masing siswa itu. Contoh kecilnya aja kayak buang sampah pada tempatnya. Nah di di sekolah itu mungkin masih, tapi tidak banyak, masih ada siswa yang mungkin kurang sadar akan pentingnya kebersihan. Nah, masih ada saja siswa-siswa yang masih membuang sampah sembarangan. Itu aja. Ataupun mungkin contoh kecilnya lagi yang ada juga yang mungkin siswa yang masih kurang jujur. Itu aja mungkin, Mbak. Ya, memang sih salah satu yang sering kita dengar itu memang kesadaran, kelemahan dari setiap sekolah, apalagi untuk membentuk meningkatkan pendidikan akhlak peserta didik itu, kelemahannya adalah kurang kesadaran dari peserta didik itu sendiri. Walaupun di situ guru-guru itu sudah benar-benar maksimal perannya sebagai seorang pendidik, tetapi ada saja dari setiap siswa, dari sekian banyaknya siswa, ada yang mungkin kesadarannya kurang. Salah satunya tadi pembuangan sampah dibuang sembarangan. Terus ada peserta didik yang kejujurannya itu kurang seperti kayak Jail dengan teman dibilang, kenapa kamu Jailin ini, katanya oh enggak, itu kan memang salah satu bentuk kurang kejujuran dari siswa itu sendiri. Selain itu juga mungkin mengenai ibadah kadang guru nanya apakah ini sholat di rumah atau tidak, itu mereka kadang bilang sholat karena ada faktor takut terhadap guru, begitu. Itu memang kelemahannya. Memang tadi memang penting sekali ada monitoring dari seorang guru, ada program seperti buku panduan ataupun diberikan ke orang tua, karena memang di situ orang tua sangat penting untuk memantau peserta didik dengan cara mengisi buku sambung yang diberikan oleh sekolah. Baik, Bu. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya mengenai tadi ada kelemahannya, sekarang kelebihan dari sistem pendidikan akhlak di sekolah saat ini. Ya, kelebihannya itu ya ya mungkin kelebihannya masih banyak siswa yang berprestasi ataupun yang akhlaknya dari sistem pendidikan itu akhlaknya mungkin di rumahnya yang sebelum dia masuk di SD itu mungkin akhlaknya masih masih biasa aja. Nah, kalau udah udah masuk SDIT mungkin akhlaknya lebih, misalnya rajin kayak sholat di masjid. Nah, biasanya awalnya itu di rumah sholatnya, tapi sekarang sudah banyak sholat di masjid. Mungkin itu, Mbak. Berarti Bang, itu ada kelebihannya juga, di mana yang awalnya itu peserta didik kurang kesadaran dalam seperti beribadah,
membantu teman, terus kepekaan terhadap lingkungan karena sudah ada contoh dari seorang guru, terus ikut andil dalam watak peserta didik, terus ini bisa membentuk karakter peserta didik dengan kebiasaan-kebiasaan setiap hari. Lama kelamaan itu akan memang terbentuk, akan terbiasa dengan mereka. Kurang kesadarannya, lama kelamaan akan muncul kesadaran dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, terus peka terhadap ibadah seperti ketika masuk waktu sholat duha, sholat duhur berjamaah, walaupun itu kadang lagi asik bermain bersama teman-temannya ataupun senang di dalam kelas, ada kalanya kayak gitu. Jadi dengan ada program seperti sholat berjamaah, jadi kepekaan dari peserta didik itu sudah mulai terbentuk. Dan itu memang sih sangat penting sekali peran guru di situ. Untuk membentuk akhlaknya peserta didik itu butuh waktu dan kesabaran yang benar-benar harus telaten sekali. Soalnya ini menyangkut kelas tingkat MI dan itu masih benar-benar kanak-kanak sekali, bukan tingkat MTS atau SLTA. Oke, baik Bu. Lanjutnya masuk pada pertanyaan bagaimana membuat sinergitas antara guru dan orang tua dalam mengajarkan pendidikan akhlak. Bagaimana membuat sinergitas antara guru dan orang tua dalam mengajarkan pendidikan akhlak? Ya, mungkin itu Mbak, komunikasi yang lancar. Mungkin lebih dari komunikasi yang lancar, atau kayak tadi yang saya jelaskan itu ada namanya kayak membuat program-program pertemuan antara wali murid. Mungkin biasa 1 bulan sekali, tapi biasanya ada program tersendiri di sekolah SDIT Bina Ulum Malu itu. Jadi biasanya setiap minggu itu ada yang namanya pertemuan antara wali murid dan guru. Nah, dari situ kita bisa membahas bagaimana tingkat perkembangan anak di sekolah ataupun bagaimana perkembangan akhlak anak di rumah. Jadi bisa kita bahas di situ. Namanya juga itu program taklimat kayaknya. Taklim. Ya, mungkin kayak lebih sederhananya itu kayak pengajian antara wali murid dan guru. Itu diadakan 1 minggu 1 kali. Oh, berarti dari sekolah itu sendiri untuk membuat sinergitas antara guru dan orang tua itu mengadakan pengajian setiap minggu di sekolah. Betul ya, Bu? Bukan di sekolah, tapi itu bergilir. Mungkin bisa di masing-masing rumah wali murid. Misalnya, pokoknya bergilir. Mungkin bisa di sekolah. Bergilir, jadi ya, tergantung kesepakatan wali murid dan guru. Oke, berarti itu memang program dari sekolah sendiri di setiap minggu mengadakan pengajian mungkin bergilir antara orang tua dan orang tua, sekaligus di situ untuk membincang-bincang mengenai kelanjutan mengenai peserta didik, bagaimana kebiasaan di sekolah, kebiasaan di rumah, cara sinergitas guru dan orang tua dalam membentuk karakter atau akhlak peserta didik yang lebih baik. Memang itu sangat penting sekali. Jadi ada kolaborasi antara orang tua dan guru. Oke, baik Bu. Ini kayaknya pertanyaan yang terakhir Bu ya. Apa tolak ukur keberhasilan pendidikan akhlak untuk peserta didik? Tolak ukur. Oke, tolak ukurnya yaitu ya tadi lagi-lagi saya tentang buku penghubung tadi. Jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana peningkatan akhlak anak atau peningkatan karakter anak lewat buku penghubung itu. Jadi di situ kan biasanya kita melakukan penilaian atau evaluasi dari buku penghubung itu. Nah, apakah anak ini sudah meningkat atau tambah turun gitu. Jadi kita bisa melihat dari buku penghubungnya itu tadi. Berarti tolak ukur keberhasilan pendidikan pada peserta didik yaitu dengan melihat
hasil monitoring atau hasil ini dari orang tua mengisi pada buku-buku buku sinambung ya Bu ya, buku sinambung yang diberikan oleh sekolah, apakah ini sudah berhasil atau belum, itu menjadi salah satu tolak ukur penilaian dari seorang guru terhadap peserta didik. Jika itu kurang berhasil, mungkin ada program lain yang akan diberikan kepada orang tua untuk melihat kebiasaan-kebiasaan untuk membentuk akhlak peserta didik di rumah. Jadi ketika sudah terbiasa di rumah, yang di sekolahnya itu awalnya masih malas-malasan, karena sudah terbiasa di juga, akhirnya terbawa ke sekolah gitu. Jadi ada saling kolaborasi antara orang tua dan guru. Ya, pokoknya keterlibatan orang tua di sekolah itu maksudnya sangat membantu juga. Betul sekali. Soalnya memang sih di sekolah cuma beberapa jam, dan itu peserta didik juga banyak. Jadi peran guru di situ butuh waktu sekali dan butuh telaten dalam membentuk karakter peserta didik. Soalnya setiap peserta didik itu memang beda-beda begitu. Beda-beda. Jadi memang itu sangat penting sekali peran guru dalam meningkatkan akhlak peserta didik, gitu Bu. Dan ditanyakan lagi, mungkin? Sepertinya sudah. Kira-kira mungkin beberapa minggu ini, karena kan sekarang sudah masuk UAS tuh, ada program-program lain. Sekarang kan waktunya mau Idul Adha, program-program lain dari sekolah mungkin yang seperti manasik haji. Biasanya di sekolah itu ada yang namanya program manasik haji. Nah, itu salah satu program di Hari Raya Idul Adha itu. Ada program manasiknya, banyak sih program yang ada di STIT itu. Ada yang namanya program Mabit. Nah, itu Mabit itu kayak anak-anak itu dipesantrenkan selama 1 bulan. Itu khusus anak yang kelas 6 yang mau lulus. Nah, mereka itu kan akan melaksanakan uji publik, uji hafalan juz 29, juz 30 sama juz 1. Nah, itu mereka akan dimantapkan lewat pesantren 1 bulan itu. Terus ada yang namanya program program apa lagi? Mabit. Ya. Berarti memang sih dengan bagus juga ada program hafalan, terus itu akan dipesantrenkan. Memang itu bagus sekali untuk karakter, untuk pendidikan akhlak mereka. Jadi mereka sudah terbiasa bersama teman-teman, bisa saling menilai gitu, dan saling bisa membentuk pendidikan akhlak mereka di situ. Mereka juga bisa mandiri gitu. Oke. Baik Bu, ini sepertinya sudah selesai pertanyaan dari saya. Mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya. Ibu juga sudah menyempatkan waktu saya podcast sebanyak bincang-bincang seputar pendidikan akhlak PAI. Ibu juga dengan sakit-sakit gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada suara batuknya saya. Akhir kata, saya pamit, semoga podcast kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.